Kang Rasulullah kan sininya merah kan ya, kena api ya. Kalau ke sama kena api, tapi apinya api asmara. Bicara perpustakaan ini ya, perpustakaan UNED ini besar ya, setengahnya gor mungkin ya, luas. Beda, aku kan dari kampus sebelah ya, kampusnya sebelah, kayak mau kampus sebelah. Kampusnya tuh di rumah aku, Universitas Mamatku. Selain menurutku nih, selain dibuat perpus nih bisa nih buat olahraga. Ini kan tingkatkan ya, lantai berapa nih? Lantai 4 ya. Kalau orang gemuk nih lari-lari di perpus ini tetap gak bisa urus ini, harus diet. Aku ya dulu nih jujur ya pernah selain belajar di perpus juga pernah main aku sama teman kan boring kan ya di perpus ya, belajar terus diam kesurupan pas. Kan aku belajar kan di perpus, bosan sama temenku. Bro, gak ada penjaganya nih, ya apa lah main apa? Terserah wes, pokoknya jangan main hati. Kan di perpus kan aku main kan ya, main apa ya? Kebetulan di sakunya aku bawa bola 2, bola pingpong tadi. Pikirannya kayak aku jorok. Kan aku bawa bola kan ya, terus oh ya wes main tenis meja aja dari perpus. Kan mejanya perpus kan panjang kan ya, panjang tuh kan, main aku. Tapi aku nggak bawa bet tau, gampang wes pakai buku perpus wes, buat bet. Terus netnya gimana netnya? Aku bawa garis besi aku taruh sini dah aja. Ayo main dah, main pingpong kau, main pingpong. Terus temenku mau nyemes, kenapa aku merah ya aku makin merah tuh. Kita kesini merahnya. Makanya nggak boleh ya main di perpus tuh ya, harus belajar ya. Kalau ke perpus kan harus mau masuk itu harus kasih KTM ya, supaya dapat loket tuh ya. Nah, karena aku masih di tempatku nih di rumah tuh lokernya ini lucu, kaca semua ini, tak lihat sama. Ini lokernya kok kaca semua bening, ini rocker apa aquarium, kok kaca kata lu. Terus aku kan kasih KTM kan, KTM kartu tanda mahasiswa kan. Kalau aku ngasih kepastian, bukan harapan. Kapan lagi ngerayu penjaganya cewek tak lihat, tapi ibu ternyata ibuku sendiri. Dimarahin ya sama ibuku, kau ini di perpus marah rayu. Sudah ngerayu, kemarin main pingpong lagi. Loh, kau tahu? Iya kan aku yang nyemes. Ibu tuh tak punya dendam sama aku. Karena kan dikasih kunci kan ya, dikasih kunci aku. Yang rokernya kaca itu tak masukkan tas tuh. Ternyata salah masukkan aku ke tempat kota amal. Di sebelah rokernya tak masukkan sama aku. Kan di perpus nggak boleh rame ya, harus diam ya. Temenku tuh rajin itu, kesalahan atau temenku cara rajinnya beda sama kawanku. Temenku ngambil buku yang tebel, gak ngalah loh, ngambil buku yang kecil. Buku kecil, bukunya tidak tahu buku nikah. Tak ambil lagi buku ya. Terus temenku baca loh, kalau di perpus gak boleh pacaran kan ya. Ada temenku tuh PDKT-an itu, di depannya ada cowok, sampingnya nih cewek. Itu kedip gini tuh matanya kan gak boleh bilang gak boleh pacaran. Tangannya tasnya mau pegang-pegangan, gak jadi pas. Kakinya gini tuh di bawah kayak terlalu macan. Jadi saya kakinya aku ternyata oh masih gini. Terus kan temen kan baca buku ya, aku buka bukunya, pusing kok angka semua isinya tuh. Tanya aku ke temenku, bro ini kok susah nih, kok angka aja nih bukunya nih. Coba dibaca lagi, katanya temanku, baca lagi. Tetap angka aja, dibaca lagi. Coba lihat judulnya, tak lihat tak? Ternyata buku telepon ada baca. Pantesan angka aja. Kalau mau pulang itu kan balikan lagi kan ya? Kuncinya kan mau kembalikan lagi ya? Ya udah, terima kasih, nama saya dulu. Perkenalkan, nama gue Bagas Abdillah dari Abdillah.
gue akan nyeritain pengalaman gue ketika gue di perpustakaan. Jadi pengalaman pertama gue ketika datang ke perpustakaan, gue bingung bagaimana harus meminjam buku yang baik. Yes, aku nggak tahu bagaimana, nggak pantas mas. Gue nggak tahu bagaimana meminjam buku yang benar. Ketika gue masuk, gue bingung, gue galau, gue di pojokan, gue bunuh diri gitu. Akhirnya gue bunuh diri, gue gantung diri. Talinya nggak ada, cantolannya nggak ada, cantolannya ada, leher gue hilang, nggak pamit lagi. Yalah kalau pamit tulus. Ketika gue mau bunuh diri, tiba-tiba ada pak pustakawan yang baik menolong gue. Mas, jangan bunuh diri mas, jangan bunuh diri. Sini, saya ajarin. Gak mau pak, gak mau. Sini mas, saya ajarin. Gak mau pak. Sini, gak sakit kok. Gitu. Orang ini gimana? Gue udah gak mau gitu. Akhirnya gue kan gak mau ya. Gue gak mau dipaksa. Ya mau. Akhirnya gue mau diajarin dan ternyata memang nggak sakit, enak kok aja. Perpustakaan, perpustakaan itu tempat yang nyaman, tapi ada suatu hal yang nggak membuat nyaman, seperti tiba-tiba ada hewan gitu. Gue lagi enak-enak baca, ada kucing lewat, gue baca, ada ayam kampus lewat gitu. Gak enak banget itu. Terus selain itu banyak yang menjanjikan perpus itu sebagai tempat pacaran. Itu nggak boleh sebenarnya. Tapi gue juga putus gara-gara di perpus juga. Gue lagi enak-enak baca, gue baca buku, pacar gue baca koran, Mbak Dukun baca mantra gitu. Dengan segelas air putih lalu gue disembur. Gue kesurupan, kemasukan setannya lagi lihat stand up dan mereka nggak tertawa. Setannya nggak tertawa. Terus perpustakaan tuh ajak gue, tempat gue putus sama pacar gue. Jadi gara-gara baca buku itu, kamu selingkuh ya? Enggak kok, kamu tahu dari mana? Ya kamu selingkuh. Jangan-jangan kamu yang selingkuh. Aku jadi duta sampo lain. Dulu sih pernah, tapi kepala rontok lagi, sambil balik lagi, kepalanya rontok. Terus di perpustakaan itu juga tempatnya MKU, mata kuliah umum. Di sana saya belajar bahwa mahasiswa itu ada banyak kalangan. Ada yang pinter, ketika ada pertanyaan apa begini jawab tangan. Termasuk saya. Wah, ada dosen ini, wah kamu pintar, kamu jenius, kamu Habibie. Mohon maaf pak, saya bukan Habibie, saya Ainun pak. Jadi begitu. Terus di perpus juga saya ketemu dengan teman-teman lama. Ada teman lama di perpus. Kamu Bagas ya? Iya aku Bagas. Kamu Bagas yang jomblo itu kan? Jomblo? Bukan. Saya bukan Bagas. Saya Ainun. Terima kasih, saya Bagas Sadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Perkenalkan, nama saya Nanitya Sanggraini dari FKIP. Calon guru, insya Allah menantu idaman ibumu. Mas Gagang tahu nggak saya aslinya dari mana? Nggak tahu. Dari tulang rusuknya Mas Gagang. Jadi kalau seandainya ya teman-teman pada berpikiran gini, pakai pakaian syar'i kok ngomongnya kayak gitu. Syar'i itu kewajiban, tapi kalau masalah akhlak kembali ke pribadinya masing-masing. Ya. Sekarang kan kita lagi berada di halaman perpustakaan UNED. Ini halaman PSSI maksudnya. Ini perpustakaannya. For your information, Amerika Serikat ya, parlemennya itu menggelontorkan jutaan US dollar untuk membuat perpustakaan mewah dan megah. DPR RI menghabiskan uang 1,8 miliar buat merenovasi apa? Toilet gedung DPR. Logikanya di mana gitu loh? Amerika bikin perpus megah dan mewah biar rakyatnya itu pada pinter.
DPR bikin toilet enggak mewah tuh otaknya di mana gitu ya DPR ya? Apa di sini apa gimana nggak tahu ya. Dan yang paling saya sukai dari perpustakaan UNED ini adalah seperti yang udah para kontestan bilang itu bayarnya murah kalau seandainya telat memberikan buku atau telat deadline dari pengembalian buku. Deadline kan bahasa Inggris tuh. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah garis kematian. Di sini ada PR1 yang saya khawatirkan nih. Kalau seandainya turun SK rektor, garis kematiannya itu dinaikkan jadi tali kematian gitu. Jadi kalau seandainya kalian telat, kalian masuk ke perpus, yang ada itu sudah teman-teman itu pada nangis gitu. Mati kamu sekarang nak, mati kamu pada nangis. Terus sudah ada mayat-mayat yang bergelantungan sebagai contoh mahasiswa-mahasiswa nakal yang kembalikan bukunya itu telat. Ada yang gelantungannya kayak gini, berarti malaikatnya itu jahat gitu. Ada yang mayatnya itu senyum, berarti malaikatnya baik. Ada yang gini, berarti seumur hidupnya jomblo kayak gitu. Terus kalau seandainya kita ke bagian pengembalian buku, yang ada itu bukan bapak-bapak yang biasanya atau mas-mas yang biasanya yang pegang kamera, bukan mas-mas itu, tapi yang ada itu malaikat pencabut nyawa. Jadi yang ditanyain, mau ngapain mbak? Enggak kayak gitu. Yang ditanyain, man robuka, ditanyain kayak gitu. Siapa Tuhanmu? Siapa ya siapa? Untungnya bayarnya itu murah gitu. Terus yang saya sarankan nih dari teman-teman, seperti hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi yang disahihkan pada ayat 927. Itu berkaitan tentang teman dekat. Perpus itu jadikan teman dekat kalian. Kalau seandainya kalian menjadikan perpus sebagai teman dekat kalian, kalau beruntung kalian bakal jadi pinter. Kalaupun gak beruntung, kalian bakalan terlihat pinter. Asalkan satu, jangan sampai ada NIM dan password kalian orang lain yang tahu. Jadi kalau ditanya, IP kamu berapa? Ah, ada deh. IP kamu berapa? Ah, ada deh. Yang penting setiap hari ke perpus. Ya sudah, saya rasa cukup saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nanitas Anggreni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ada pepatah Hongkong mengatakan tak kenal maka kenalan dulu biar terkenal. Saya akan memperkenalkan diri secara singkat biar gak kepanjangan kayak kereta api. Langsung saja, nama saya Yolanda. Nama kece Siyol, bisa dicari dan di follow di Instagram. Kalau nggak ketemu, coba cari di lubang semut, lubang tikus atau got mungkin aja. Oke, sebenarnya ikut stand up komedi judul perpustakaan ini sebenarnya aku agak kesusahan. Soalnya aku itu cadel, gak bisa ngomong perpustakaan, jadinya perpustakaan. Jadinya ngomong perpustakaan, jadi gak bisa ngomong huruf R. Jadi kalau misalnya untuk juri, untuk penonton, kalau misalnya ada kurang kejelasan, berarti bukan kesalahan pada penonton, bukan kesalahan pada telinga juri, bukan kesalahan pada mic, tapi pada saya. Walaupun susah, saya nggak bisa ngomong M, tapi waktu lihat poster, lihat hadiahnya lumayan, bisa buat takte bakso se-RT. Ngomongin tentang perpustakaan ya, aku itu paling kesel kalau suruh masuk perpustakaan. Setiap masuk perpustakaan lalu di stop oleh petugas perpustakaan. Stop mbak, enak-enak jalan. Stop mbak, isi buku absen dulu. Aku mikir ini masuk perpus apalagi operasi penilangan. Jadi selalu ditetap untuk isi absen. Padahal isi absen terus dari semester 1 sampai semester 7 sekarang. Dapat hadiah nggak pernah. Saya itu bisa lihat-lihat tipe pengunjung perpustakaan ya. Kayak Mas yang kacamata ya kamu. Perpustakaan yang pakai kacamata bapak ini biasanya kalau ke perpustakaan cari-cari buku. Kalau
gue langsung nggak ada. Terus itu gue pernah ke perpustakaan, gue cari-cari buku dari perpus buka sampai perpus tutup, sampai dihampiri oleh petugas perpustakaan. Woi mbak, woi mbak, cari buku apa dari tadi nggak ketemu. Ini pak cari buku Thomas Edison. Lo kira ini perpustakaan anak TK? Lo kira ini perpustakaan TK? Gak ada kalau buku Thomas Edison, adanya Naruto and Friends. Oke, itu sekian dari saya Yonan. Perkenalkan, nama saya Dimas ya, Dimas Kanjeng Pribadi. Nama saya Dimas Ilham, Kanjeng Pribadi. Kampus UNED, perpus UNED ini adalah perpus satu-satunya di Jember yang paling luas dan paling lengkap se-Kabupaten Jember. Tepuk tangan dulu. Tapi di tempat lain saya ngomong gitu juga ya. Iya. Ngomong masalah perpus, minat baca seseorang sekarang itu sedang dikit ya, kecil, apalagi mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa lebih suka nonton Katakan Putus daripada datang ke perpus, ya nggak? Makanya caranya itu mengakalinya dengan cara membuat acara-acara di TV yang bertemakan tentang perpustakaan. Ya, Katakan Putus jadi Katakan Perpus. My Perpus, My Adventure. Bila perlu dibuatin acara sinetron di TV gitu ya. Ganteng-ganteng sering ke perpus. Sangar. Tukang bubur naik perpus. Bukan. Anak jalanan jadi anak perpustakaan. Dan ngomong soal perpustakaan ya, banyak masih minat mahasiswa berdatang ke perpustakaan tuh kecil banget. Salah satunya saya ya. Saya malas banget ke perpustakaan. Saya lebih suka ngelakuin kegiatan-kegiatan gak bermanfaat, kayak ngopi sambil rasa-rasan di kantin ya. Semenjak ada lomba ini, saya tuh jadi sering ke perpustakaan ya, ngopi sambil rasa-rasan di sana. Gak. Beneran saya jadi sering ke perpustakaan ya. Terus saya jadi sering ke perpustakaan. Di perpustakaan itu ada peraturan, katanya kita nggak boleh berisik di sana, ya nggak? Ini peraturan sudah ada sejak lama, paling sejak zaman Firaun masih SMK. Ya. Udah ada sejak lama ya peraturan ini. Dan peraturan ini cukup efektif kalau menurut saya. Kemarin saya masuk ke perpus, itu semua satu baris orang baca itu diem semua. Saya lihat, bahkan ada yang nggak kerja gitu. Saya lihat, manekin challenge tadi nggak kerja. Manekin challenge. Dan bahkan saya lihat itu ya, di perpustakaan itu ada orang yang di pojokan baca berjam-jam, nggak obah, nggak gerak apa-apa. Ini saya, kumpulin cakra bagi dia ya. Pasti deketin gitu lah, jadi Naruto. Payah. Dan dengan adanya peraturan di perpus ini, kita dilarang berisik itu menyulitkan kita buat berkomunikasi di perpus. Karena saya kemarin itu ya, panggil teman saya di perpus, keras di kita jadi marahin sama pengawasnya. Teman saya namanya Adi Rai. Bi, pengawasnya itu. Bi. Perpustakaan ini yang membuat saya malas. Perpustakaannya ini parkirannya itu rame banget, serius rame. Bahkan saya masuk parkiran itu aja macet. Terus ada sepeda motor di depan. Saya kelaksonin, tin. Saya lama lampu merah. Lampu merah. Pokoknya kan jalan. Di depannya lagi yang ada motor lagi saya kelaksonin, tin. Mas cepetan mas. Aja sih nggak ada. Perpus lain gitu ya. Dari perpustakaan ini ya, saya kasih tahu ya, yang membuat saya malas parkirannya tuh jauh dari sini nih ke Tawangalun ya. Jauh parkirannya. Terus parkirannya ini jauh loh, serius.
parkirannya itu di pinggir lapangan sana ya, pinggir lapangan. Perpusnya ini di belakangnya PSSI sini. Makanya buat ini sedikit buat pihak perpus ini bikin parkiran yang dekat perpustakaan sini, depannya PSSI sini ya. Baru perpustakaannya pindah pinggir lapangan. Sekian dari sini. Tepuk tangan dulu dong. Nah. Inisiatif wes. Perpus pindah ke pinggir sebelah lapangan, ha? Oke, komennya buat Mas Gagang Ramadan. apa yuk? Gagang. Gagang Ramadan, silakan. Silakan. Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi subhanallah. Untuk komennya untuk Mas Dimas ya, materinya udah bagus sih. Terus RPM-nya juga kita tahu sendiri ya, tawanya banyak ya. Kalian terhibur apa enggak lihat Dimas? Ya, berarti udah bagus. Cuman untuk penyampaian materinya aja ya, kurang lihat penonton. Terlalu fokus ngadep bawah terus ya. Kan nggak ada uang. Jadi Gak ada uang, gak ada sayang. jadi usahain kita kan di sini baik penampil yang lain juga ya, usahakan ya eye contact ya, kontak mata ke penonton juga, karena kan kita di sini selain lomba juga niatnya menghibur. Jadi ajaklah penonton itu biar ngerasain apa yang kalian sampaikan. Yes. Kayak gitu. Udah sih kalau dari saya cukup itu aja. Sisanya gokil lah Mas Dimas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ngomong-ngomong tentang kehidupan kampus, saya kan bukan dari UNED, dari STIE Mandala Jember. Nah, kadang suka kesel nih ya sama pertanyaan orang-orang. Waktu itu pernah ketemu Mbak, tanya, Mbak, UNED tuh di mana? Oh situ Mbak. Oh iya tahu. Mbak, Mandala mana ya? Oh itu di Sumatera. Sumatera itu mana ya? Coba lihat peta. Peta apa? Aku peta. Peta apa Mbak? Peta Indonesia. Enggak Mbak, kalian cari peta dunia. Mungkin ada STM Mandala. Terus aku kan jurusan akuntansi ya. Akuntansi itu kan terkenal perhitungan uang. Jadi pernah nih disuruh dosen nih buat beli buku kuliah nih, karena memang mahasiswa akuntansi. Bu jangan beli buku fotokopi aja, perbedaannya jauh. Kalau fotokopi harganya 6.000, kalau beli buku harganya 20.000. Aduh, jadi perhitungan. Terus mahasiswa akuntansi itu nggak cuma perhitungan uang, tapi juga perhitungan waktu. Jadi kalau kuliah, dosennya masih ngomong terus gitu ya, udah kelewatan batas. Biasanya mahasiswa akuntansi itu sering protes. Pak, ini jamnya udah lewat, kita selesaikan saja kuliahnya. Ya udah pulang, yang mau pulang. Yang mau di sini. Tuh, biasanya begitu. Bicara soal kehidupan mahasiswa ya, kalau misalnya mahasiswa di Mandala itu perpus ini angker ya kan, seriusan. Banyak yang bilang perpus ini angker, katanya yang angker tuh di lantai 4, makanya nggak ada yang kesana. Ya iyalah, perpusnya cuma sampai lantai 3. Dan juga gini loh, katanya tuh semakin tinggi lantainya semakin angker ya kan. Jadi kalau kita di lantai 1 biasa aja, di lantai 2 ya kan bulu kuduk merinding, lantai 3 paru-paru basah, lantai 4 kanker payudara ya, lantai 5 berbulan yang minggu ya. Dan juga gini loh ya, seriusan, Bang, semenjak rumor perpus angker, ini ada gosip yang bilang ada penampakan satpam tanpa kaki. Wih, ini bohong menurut saya, satpam tanpa kaki. Kalau memang dia nggak punya kaki, ya dia nggak lolos lah daftar satpam. Iya kan, sama. Dan kalau memang seriusan, kalau memang dia nggak punya kaki, ya nggak mungkin dia jadi satpam. Pasti dia syuting acara TV jalinan kasih ya. Menerima. Dan kalau memang dia nggak punya kaki ya, terus dia mau jalan sama apa? Perut gitu. Ini satpam apa ulat bulu ya?
perpus, kita tuh harus bawa STNK ya kan, benar? Kalau nggak bawa segera kita ditahan. Saya pernah nggak bawa ya kan? Mana STNK kamu? Aduh pak nggak bawa pak. Kartu belajar. Aduh ketinggalan di rumah. Kartu perpus masih di perpus. Terus kamu punya kartu apa? Adanya Telkomsel pak. Kadang-kadang nggak ada 43. Oh ya silakan jalan ya. Ternyata, ini lumayan buat update soal PLSC. Ternyata satpamnya anak YouTuber ya. Yo WhatsApp guys, gua lagi di perpus bersama akan jalan-jalan ya. Oke guys, silakan like dan subscribe. Dan juga gini loh, orang-orang yang datang ke perpus ini tujuannya beda-beda. Ada yang minjem buku, ada yang nemenin temannya, dan juga ada yang menjadikan perpus ini sebagai tempat pacaran. Seriusan, ini true story. Ini gimana gitu loh pacaran di perpus ya kan? Sayang kamu di mana? Aku di sini. Di mana? Di rak buku fisika. Yo, rak pas didatengin beneran ya ada di sempitan buku fisika bab 3 ya. Pacaran sama pembatas buku ya. Aduh. Dan juga gini loh, kalau memang beneran ada setan di perpus, ini setannya tuh kayak gimana itu? Kalau misalkan kita di hutan ya kan kesurupan setan ya kan, nirunya paling niru-niru yang di sekitarnya. Misal di hutan kesurupan macan. Macan. Ini kalau di perpus niru apa? Orang baca buku itu. Wah! Di pojok kanan ya kan ada yang kesurupan diem paku, kesurupan rak buku ya. Di pinggir sana munyer ini set kesurupan global. Ya. Kita lagi aduh. Kalau memang perpus UNED ingin lebih terkenal, harusnya setan-setan di perpus ini jangan diem aja, dimainkan film gitu. Pasti judulnya keren ya, Kuntilanak Skripsi. Ya, pocong berdarah, pocong sidang ya kan, fisika berdarah. Dan kayak gini loh teman-teman. Enaknya di perpus UNED, kalau misalkan kita minjem buku, kita telah kembalikan, itu dendanya murah, Rp100 per hari. Beda sama perpusnya waktu SMA. Mahal dendanya, 5.000 per detik. Ya, ini kalau misalkan saya telah kembalikan 1 menit, waduh, gak makan seminggu ya. Ini supaya angel ya. Dan saya sekian dari saya Diki, terima kasih. Dah.